melihatnya di gigi orang, menciumnya gitu orang tak rasanya gitu. Baunya gak enak tau, bukannya nih. Nah dari asal itu kita ingatkan asal kejadian penciptaan kita. Setetes air mani yang hina gitu. Lalu dia buru pulangnya sedikit jorok pulang. Keluarnya dari mana jadi joroknya? Masuknya ke mana? Maksudnya di tempat-tempat yang hina. Lalu keluar lahir maujud pihak dan alam yang berbentuk yang namanya makhluk manusia yang Allah ciptakan manusia ini bi ahsani takwim, paling bagus segala makhluk yang Allah ciptakan manusia. Punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga, lengkap, punya tangan, dua kaki, dua dan sebagainya. Gagah, tampan, ya Allah, cantik, ya Allah, perempuannya segar, ya orang sini. Oh ya Allah, kulitnya putih, hidungnya mancung, Masya Allah, bercermin senyum-senyum yang harus dicermin gitu. Melihat kegantangan diri, melihat kecantikan diri. Well, pada asalnya dari sesuatu yang paling hina. Nah itu asal Allah menciptakan kita. Tapi hina di sini Allah menguyakan. Jadi makhluk yang bahasanya penciptanya yang paling hina manusia. Kalau cinta diciptakan dari api ya, api itu kan sedikit agak ganas, agak galak nih kalau ya api. Coba main api kalau berani maksudnya bisa melukai, membakar, menghancurkan apa saja. Ya, kalau kita manusia kan air mani berasal dari tanah. Ya, dari tanah itu apa yang kita makan lalu mencetak dalam tubuh kita menjadi setetes air mani gitu. Tanah diinjak orang, dibelakin orang, yang lalu dikencingin orang gitu ya. Nah ini asal Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang paling hina menjadi sesuatu yang paling mulia dari antara para makhluk. Yaitu yang pertama maksudnya Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Hafid Banjari, dinisbahkan orang Banjar. Syekh Abdurrahman Siddiq, Abdurrahman Dato' Abdurrahman. Beliau itu makamnya di Tampilan di Riau. Beliau menjadi mufti di Indragiri, turunan dari Kalampayan yang diperintahkan dan diminta raja di sana untuk menjadi mufti. Mufti itu orang yang mengumpulkan hukum agama, baik hukum kriminal itu kan hakim itu kan dari apa yang ada di Jakarta kan IMKA itu, kalau di daerah ini kan orang sidang. Nah kalau mufti di sini orang yang memfatwakan tentang hukum agama. Nah ini salah satu dari Durian Datuk Kalampayan Syekh Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat gelar di Tambilahan di kampung yang namanya Kampung Hidayat ya. Jauh dari masuk lagi ke kampungnya, di situ beliau maksudnya tinggal gitu. Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif. Nah, Muhammad Afif ini beliau digelar juga Datuk Landak yang membangun masjid Martapura yang mencari mesir yang diperintahkan lalu mencari kayu kulit ke daerah itu. Nah, Datuk Landak ini yang diperintahkan dengan yang lain beberapa orang membantu beliau mencari kayu kulit di daerah itu. Datuk Landak digelar Landak karena dulu kalau beliau itu tinggi bulu-bulu yang menembus baju. Ada juga dia bulu riwayat bila beliau itu menahan marah itu. Ini bulu-bulu yang ada di
tangan kaki beliau itu menembus batu. Jadi makna landak itu kan bila jemaah kan ya loh. Bulu di bulu yang lembut ini menembus batu. Ada juga riwayatnya, ada juga riwayatnya kalau beliau berpikir itu sampai-sampai bulu itu ikut juga berpikir. Nah, orang ilmunya kalau yang berpikir itu bukan sekadar mulut saja sampai ke hati. Bukan sekadar ke hati lagi, darah dan daging dan bulu pun juga ikut berpikir. Wah, saking hebatnya orang dulu itu. Makanya dulu mungkin di atas 20 tahun ke atas, haula kita lampai itu, haula kita lampai itu diubah beliau di makam beliau. Haulnya itu mulai tengah malam binatang. Kita pun jangan apa malam. Sekarang dulu mulai tengah malam, mulai jam 12 ke atas sampai subuh. Zikirnya zikir tasbih 3 jam 4 jam zikirnya. Sampai menjelang subuh baru selesai. Nah itu orang dulu ya Allah. Orang dulu memang paham apa ibadat. Malam itu seperti siang. Siang orang begitu, siang orang begitu. Nih Abdurrahman Sediqi beliau mengaji pun dari tengah malam jam 12 ke atas beliau mengaji. Keluar dari kamar di ujung kiri apa supaya jangan ketahuan orang tua, jangan ketahuan siapa saja. Karena kan di mata orang pun orang bikin rumah tinggi-tinggi, bertongkat tengah berdiri pun ada sambal, kepala, berpanggung pak. Nah berpanggung. Jadi keluar dari 12 nanti sampai subuh, boleh kan? Habis sembahyang subuh, budi dikira apa anaknya? Budi dia sabar subuh, dia tahu pengantin mengaji 5 tahun, jadi mengaji dengan pemerintah. Datuk Said Wali gelarnya, kalau Datuk Said Wali yang wali kalau gelar itu. Kenapa? Karena karomah ini sudah nyata dan dirasakan dan dilihat oleh orang. Karena itu kemuliaan seseorang yang diberikan Allah, karenanya beramal. Jadi kalau kita ini banyak amalan, banyak ibadah, itu bukan enak. Karena itu kemuliaan itu diberi Tuhan. Sudah banyak surah amal. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin rabbahu ibadik. Manakala hamba bersemangat puas dan jemu melihat dan mendengar di dalam berpuluh-puluh tahun keadaan golek manusia, berpuluh-puluh tahun jadi golek itu kebiasaan manusia nih di tanah Jawi, yang kita tekan di tanah Jawi. Berarti mungkin beliau ini Arab waktu sudah beliau ini tinggal di wilayah sana. Lalu bahasanya kan dengan di tanah Jawi, ya. Bukan di tanah Kalimantan. Jadi kalau kata-kata Jawi kan yang paling putih itu Indonesia, Nusantara. Jemu, dari arti jemu itu bosan bahasa kita tuh. Keadaan berpuluh-puluh tahun dari manusia di tanah Jawa kita masing-masing menuntut ilmu, penghabisan dan ilmu kesempurnaan diri. Jadi untuk ilmu ini jangan sampai ganti kitab-kitab aja Pak. Jadi ilmu itu ada yang ada di kitab yang memang bahasanya ilmu itu disampaikan di mulut saja. Ada yang tidak dicatat di kitab, ada yang ditulis.
Ada juga ilmu yang ditulis gitu, yang dikarang para ulama, termasuk ilmu ini kan dikarang oleh para ulama. Umumnya kan kitab seperti ini kan jarang diajarkan, apalagi ke pesantren. Ini kan biasa belajar di rumah-rumahan saja. Karena ini kitab ini kan ilmunya kan bukan bahasanya ilmu secara kitab biasa lagi. Ini sudah ilmu menjurus tentang urusan hati. Nah ini urusan hati, mencari ilmu kesempurnaan ini, ya, supaya diri kita ini betul-betul jadi sempurna atau sebagai hamba-Nya Allah. Supaya kita jangan ada merasa di hati itu merasa sombong, ya, merasa paling ibadah, merasa paling alim, itu hilangkan itu. Bila semua kemuliaan itu hilang, berarti kembali hakikatnya bahwa kita manusia ini lemah gitu. Nah, bila kita bisa mengembalikan diri kita ke asal diri asalnya, tidak ada kemuliaan di diri kita itu. Kemuliaan itu sifatnya mendatang aja, Bu. Ya, mendatang. Aslinya kita kan ada kemuliaan, ya. Orang sugi itu dimuliakan, dihormati. Karena apa? Karena kesugihan, ya. Ya. Orang pejabat itu dimuliakan, ya, karena jabatannya aja. Dan sudah pensiun dan dihormati orang lagi. Orang kaya itu sudah miskin, ada lagi yang menghormati, dan ada lagi lebih kaya. Nah, kemuliaan seperti itu sifatnya mendatang dan bisa hilang. Nah, maksudnya saat kita sudah diberi Allah kemuliaan itu, jangan digunakan kemuliaan itu menyebabkan karena kita sombong gitu. Fir'aun seorang raja itu karena sombong, apalagi dia pangkat yang paling tinggi sudah raja ini, lalu diusul oleh anak buahnya jadi Tuhan biar raja kaya. Nah, ambil itu kan, lalu Fir'aun itu karena mensyukuri sudah nikmat jadi raja gitu, rasa kurang kan ya lu, kalau keluar sifat sombongan, angkuh juga lalu menjadi raja kan, menjadi Tuhan. Hanya orang itu dulu seseorang yang sangat susah, tapi beliau dulu orang yang paling taat beribadah kepada Allah. Lalu suatu saat beliau itu karena dorongan tinggi supaya hidup lazimnya orang itu ibarat orang makan 3 kali, kita makan 3 kali juga. Orang beri ini kita tidak bisa beri juga. Akhirnya Qarun ini minta doakan Nabi Musa supaya jadi orang sukses, orang kaya, orang sugih. Ya, sugih Qarun, kaya Qarun, ya waktu itu tuh. Akhirnya apa Qarun ujung-ujungnya sombong juga. Ya, nah ini ditenggelamkan Tuhan Qarun beserta hartanya ke dasar bumi sampai hari kiamat disiksa. Qarun itu kan mati dulu, cuma dia ditenggelamkan setinggi tubuhnya ke dasar bumi ini. Sehari semalaman itu berapa tubuhnya ada 2 meter tenggelam. Besok berapa 2 meter masuk sampai dia datang ke pelantakan bumi. Pas terjadi kena hari kiamat, Qarun itu dulu sampai dia ke dasar bumi berapa, ya maksudnya berapa kilometer juta, maksudnya itu dalam sejarah. Jadi Qarun itu disiksa karena sombongnya dengan kekayaannya. Dia mengaku bahwa kekayaan ini adalah datang hasil daripada usaha aku, bukan datang dari Allah. Nanti sombong. Nah, jadi belajar ilmu tasawuf ini supaya menghilangkan perasaan gimana. Jika perasaan nih Pak, yang paling susah itu menghilangkan perasaan nih. Apalagi kalau kita tidak diberi oleh Allah lengkap sempurna,
Wah itu berat buat kita untuk menjaga supaya jangan sombong di hati. Orang kalau sombong di hati kelihatan Pak, di mulut dan di gayanya itu udah kelihatan. Nah makanya mengaji untuk kesempurnaan ini supaya jangan sombong. Orang sombong kadang masuk surga ya kalau dia kadang masuk surga. Satu sifat aja tuh ada di hati kita yang sombongnya kalau kadang masuk surga. Amal ibadah gitu, ya, ada sombong di hatinya, hancur, batal amal ibadah kita. Ya, ada sombong di hati, tak akui diri nah, ibadahnya aku, nang sembahyangnya aku merasa gitu. Nah makanya mengaji ilmu ini kan hilangkan rasa tadi. Aku sembahyang di Allah yang tolongi. Allah yang menolongi, Allah yang menolongi. Walaupun dohirnya kita yang sembahyang, tetapi dalam perasaan Allah yang menolong. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa sembahyang, baik nggak bisa ibadah yang lain. Jadi saat beribadah kok ingat sama Tuhan. Dan ilmu berpegangan ketika sakaratul maut. Nah ini yang paling ditakuti. Jangan kita orang awam, ulama itu ya guru yang paling ditakuti hari kedua saat sakaratul maut. Kenapa? Saat sakaratul maut siapapun tidak tahu apakah aku ini mati beriman atau tidak. Nah makanya kita baca amalan-amalan, doa-doa, wirid-wirid supaya kita mati beriman waktu sakaratul maut. Biha ya Allah, biha ya Allah, biha iman. Itu maksudnya wirid itu supaya mati husnul khotimah. Baca 5 kali kalau 3 kali kan. Tiap kali sembahyang Astagfirullah wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita doakan orang Islam laki-laki bini-bini beli juga dosa mudah diampuni Tuhan. Dan kita nih mau misalnya pernah berdosa melawan orang nih, kita ada bisa dan sampai kita maaf tidak ada. Orangnya itu meninggal, baca jadi guru tadi Astagfirullah wa lil mu'minina wal mu'minat. Tabairullah astagfirullah li itu untuk diriku walil mu'minina wal mu'minat. Lalu kata Allah, kita tidak pernah ada dosa dengan orang itu mati dan meninggal, kita ada sampai minta maaf. Baca jangan baca tadi astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nanti ya Tuhan di hari kiamat aku dan datang dengan aku yang datang kepada orang yang dulu kamu bersalah. Aku yang memintakan maaf ya Tuhan. Nah, bahasanya kadang kita lagi yang minta maaf di hari kiamat nanti. Disitulah minta maaf. Aku dulu salah waktu di dunia. Aku harus sempat minta maaf jika sudah meninggal dunia. Nah, jadi bahasanya aku ya Tuhan yang akan memintakan maaf kepada orang itu. Pasti dapat diterima maaf itu pasti. Dan ini mintakan Allah Taala kepada saya langsung. Nah itu saking Allah Taala itu bahasanya itu memberikan keistimewaan kelebihan orang yang membaca istighfar tadi. Jawaban Quran dia 5 waktu itu dibaca 11. Cuma ada juga khusus ya, kalau subuh sekian hitungannya, kalau zuhur sekian hitungan. Cuma yang secara umum itu dibaca 11 kali. Astagfirullah wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita ini kan bergaul kalau tiap hari. Nah ini yang kita sadar gak sadar mungkin kita ada dosa, baca itu menghapus dosa terhadap orang muslim laki-laki dan perempuan. Dan orang tua kan kata ulama di antara tanda anak yang soleh soleha
solih laki-laki, soalnya perempuan dialah senantiasa dia mendoakan orang tua dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau ada dibaca 24 jam sehari semalaman, maka kita akan termasuk waktu itu anak yang mendoakan orang tua. Jadi bahasanya bisa kali kamu maghrib baca itu, maka kita dicatat oleh Allah termasuk anak yang mendoakan kepada orang tua. Apalagi baca kalimat waktunya dibaca. Ayo. Jadi harus ada 1 kali 24 jam baca doa birrul walidain. Ada 3 kali, ada juga riwayatnya, ada juga 5 kali. Birrul walidain warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah waghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan apa maknanya? Masih hidup atau sudah mati, tetap kebaikan anak sampai kepada mereka. Ya, ketika sakaratul maut yang sehabis-habis tinggi banget, manakala ditakrirkan oleh ulama, ditakrirkan untuk dijelaskan takrir penjelasan yang hak, ulama yang betul-betul ulama gitu. Ada ulama hak itu maksudnya ulama yang mengamankan ilmunya. Ini ada juga ulama nanti bisa berpandil, bisa berkhutbah, bisa berceramah. Ya, ulama juga tapi gak ada mengamalkan ilmunya. Cuma bisa ngomong aja, bisa mematir aja, bisa mencakap aja. Nah itu bukan ulama yang hak lagi. Ulama yang hak itu ialah ulama amilin, ulama yang mengamankan ilmunya. Makanya yang orang takwa itu apa? Orang takwa itu orang yang takut sama Tuhan, sama Allah. Biar orangnya bodoh, jahil kok, tapi orangnya takwa itu orang akhir. Biar orangnya alim, pintar ceramah, pintar khutbah, tapi orangnya tidak ada takwa, itu hakikatnya bukan ulama. Nah ini, jadi biar orangnya jahil tapi dia takwa, takut sama Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan. Biar orangnya jahil aja, orangnya bodoh aja, dan lebih paham agama tapi taat dalam hukum, itu hakikatnya adalah ulama yang itu hakikatnya. Dan disebut ulama yang hak, ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ulama yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi diamalkan. Kalau sunnah kan semampunya. Kita ini kadang-kadang sunnah itu jarang dibiasakan, jarang diamalkan. Apalagi laki-laki hari Jumat itu dianjurkan laki-laki ke masjid yang sunnahnya pakaiannya kalau putih gitu, dari atas sampai ke bawah putihnya gitu, nggak bisa. Kalau ada bisa sebijian putih, separuh bajunya warna putih, biar sarungnya apa? Ya, nih sarungnya ada putih, bajunya nggak putih, bijinya warna putih. Jadi ada juga tadi sunnah sebatas leher aja sunnah, bijinya aja putih gitu. Jadi bijinya nggak putih, bajunya nggak putih, sarungnya nggak putih, ya jadi khotib pulang misalnya, ya Allah,
Paling tidak khotib itu mengamalkan waktu hari Jumat berubah itu banyak yang putih-putih. So, sunnah. Ya. Kadang-kadang maksud seperti ini kita jarang mengamalkan jauh. Jarang membiasakan. Kalau dibaca pada waktu baik, kalau di beberapa itu beliau itu dianjurkan beliau semua yang hadir itu wajib pakaian putih rasanya, putih menghidupkan sunnah. Kan pakai baju itu kan ada sama aja kalau maksudnya baju ini kan dipakai, penting pakai baju yang putih ya, selama memakai itu tidak berpahala, mengalir pahala. Pun kita mengamalkan sunnah sembahyang kok. Ya Allah, pun ada sembahyang ada pahala itu. Tapi kalau kita mau pakai yang sunnahnya, selama kita pakai, pada kita punya pahala. Ibu-ibu kuring misalnya baju mungkana putih, sama dapat dari pahala sunnah. Ya Allah, putih gitu. Nah, gitu. Kadang kita yang Allah tetap biasa ya. Apa jalan makrifat ahli tasawuf, jalan mengenal ahli tasawuf, ahli sufi. Kurang tasawuf jadi tasawuf kita hendak tasawuf kalau hendak fuqaha, ahli fikih, ahli tasawuf. Orang ahli tasawuf pilihnya hendak sembahyang, kalau diusulkan jangan makan 70 dulu. Bila beribadah itu jangan berisi dulu kalau ahli sufi, ahli tasawuf itu. Bila kita hendak beribadah makan dulu tuh orang fuqaha, orang ahli fikih itu bedanya ulama fikih dengan ulama tasawuf. Kalau ulama tasawuf itu di saat beribadah dia mau tambahkan perut kosong, perut lapar. Kenapa? Karena bila perut kosong dia perut lapar itu juga lebih mustajab untuk kata ahli tasawuf. Kita beribadah itu lebih khusyuk dibanding perut kan hanya ini tadi kadang-kadang ulama fikih, kadang-kadang ulama tasawuf, kadang-kadang makan, kadang-kadang lapar gitu. Jadi kadang-kadang bisa memilih campuran bagi yang hujan ini abadnya makan dulu di jam 5 di sebelum ke masjid dan kalau sudah ada pakai. Tetapi ada mah sampai isya lapar baru makan. Jadi ulama fikih apa makan. Karena ulama fikih itu kan mau makan kekuatan ibadah dengan bintoam wasyurbi, dengan makan dan minum gitu. Itu ulama fikih. Kalau ulama tasawuf mengosongkan perut. Kenapa? Saat lapar itu mereka ingin berdoa lebih didengar Allah. Kayak orang minta-minta tuh habis berbuat, minta sedekah. Saya sudah 3 hari ada makan. Kira-kira mulai berpikir udah 1 jam. Bila kurus badannya, mampir akan kita di 10.000 nah. 3 hari ada makan ya belum. Kalau 3 hari sehari kita makan sudah terlapar gitu. Mulai sampai 3 hari. Nah itu isyaratnya orang yang beribadah dalam keadaan lapar itu lebih disukai Tuhan. Dan yang mati waktu kalau lapar itu gerak persaringan gitu. Kalau ini badan sudah gemuk, makan pula wah ya badan bernafas jadi. Dan orang tasawuf kalau mati meninggal malu yang buruk menghadap Tuhan itu membawa daging tuna lebih daripada 1 kilo. Jadi tanda orang tasawuf itu sampai sebadan. Bahasanya kulitnya lagi lawan tulang dan daging lagi. Itu orang ulama tasawuf bahasanya malu yang menghadap Tuhan itu gemuk badan banyak daging gitu. Bayangkan bahasanya daging
ibarat di sisi itu dapat sekilonya lagi, nah diambil yang dagingnya gitu, kulit sama tulangnya lagi. Nah itu dulu orang tasawuf. Tapi lu paham menggigitkan makan. Kalau kita kan gigit-gigit makan, nah itu dan makan sedikit. orang tasawuf menggigitkan makan. Kalau kita gigit-gigit makan. Dia ke masjid tadi makan, pulang ke masjid kalau pulang makan. Jadi jam 10 anak kuring makan, pulang ke wadi kan sebagainya. Jadi sedikit-sedikit makan. Tapi nyukurin nikmat saja banyak banyak makanan yang melimpah. Ada kali dimakan besi, banyak makanan yang ada dimakan besi, dimakan kan memenuhi. Kalau makanan belum kadang-kadang kayak mereka tapi makan mengurangi makan, cuma banyak makan. Ada makan besi, dia kira ada dia pakai itu. Kemudian yang sebenarnya yang berasal daripada Quran dan hadis dan ijma ulama, maka tiba-tiba jadi ringan kepada mereka itu. Nah, ulama tasawuf yang sumbernya berasal dari Quran dan hadis, kemudian ijma ulama, pendapat ulama, lalu maka tiba-tiba jadi ringan kepada mereka itu. Nah, maksudnya mereka itu ulama ringan hati mengarang buku-buku kitab-kitab itu supaya umat Rasulullah ini mengaji ilmu yang betul-betul paham ahli sunnah wal jamaah. Supaya dalam mengaji ilmu yang sesat, itu maksudnya nanti di sini kan ada pembahasannya ilmu-ilmu yang menyesatkan keyakinan umatnya Rasulullah. Dibahas ini di sini bahwa bila kita belajar ilmu seperti ini, jangankan kalian maksudnya kita manusia ini cicak aja dalam masuk surga. Nah itu ilmu yang sesat. Cuma itu cara mereka meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa ilmunya ini harus dirahasiakan, jangan sampai ketahuan orang. Jangan orang tahu cicak aja tidak masuk surga ya. Ini nanti berantas menjadi murid-murid kita yang seperti ini. Jadi kalau ilmu itu memang benar, kita mampu lah aja siapa yang mati silakan dengan. Karena apa aja ilmu ini salah atau benarnya kita ya ulama aja tengah malam 23 ya dilarang orang politik menyampaikan kepada orang-orang secara umum gitu. Nah yang tak ada di ilmu kita yang sesat gitu. Nanti berarti jadi sedikit aja apa perbedaan ilmu yang hak itu dengan ilmu yang tolak tadi, ilmu yang benar dengan ilmu yang sesat itu. Maksudnya sesat apa? Sesat menjadi keyakinan kita ya. Sesatnya itu di situ. Bahasanya pegang sampai mati nah. Ada merampas padahal ilmu itu ilmu salah, ilmu sesat gitu. Itu. Makanya bagus saja Pak, guru itu banyak kasih ini belajar ilmu supaya bisa membanding-bandingkan. Setelah mereka itu berkata, mereka itu ulama-ulama yang berkata, belum lagi sampai kepada ilmu yang sebenarnya dan masih kulit belum isinya. Jadi kalau orang mengajar fikih, misalnya parukunan, sifat 20, ini oleh ulama-ulama yang sesat itu dianggap ilmu itu ilmu kulit, ilmu zahir, itulah ilmu yang sebenarnya biasanya. Diremehkannya
dihawaikannya orang yang mengajar tentang syariat. Justru sebenarnya orang yang punya ilmu ma'rifat itu syariatnya lebih kuat. Jangan merendahkan dan menghinakan ilmu-ilmu syariat. Justru ilmu hakikat itu dibungkus oleh ilmu syariat. Yang coba beli pisang yang masih kulit dengan yang ada kulit kira-kira milih yang mana? Kan itu ilmu kulitnya, cuma pisang tuh yang dibilang kulit, ya buka kulitnya. Mau orang kali membeli kan mana mau? Pisang kotor yang dibuka kulitnya. Nah, gitu. Itu satu kiasannya dulu itu. Dianggap mereka ilmu orang yang guru-guru mengajar saya itu ilmu kulit. Ya, padahal dari kulit itu sebenarnya Pak untuk menutup yang di dalam gitu. Nah di sini perkataan seperti itu dibalik oleh orang-orang ilmunya yang meremehkan, merendahkan syariat-syariat. Ya. Dan setelah mereka itu mendakwa ulama menyembunyikan ilmu yang sebenarnya. Ini kayak gitu, ilmu ma'rifat itu tidak bisa buka itu. Orang ma'rifat itu hasil dia beramal. Itu yang dibuka itu cuma jalannya aja, jalan supaya dapat ilmu ma'rifat. Jadi kalau ma'rifat itu bisa dibuka, itu rahasia Allah dengan pribadinya. Bisa dibuka bisa. Haram untuknya membuka ilmu ma'rifat, membuka membuka ketuhanan untuknya haram. Tidak boleh. Jadi yang diajarkan itu ya syariat memang ibarat ini jalan-jalannya menuju ke tempat ma'rifat itu. Nah itu. Dan diajarkan ulama itu amat mudah, bukannya amat kurang hingga berbagai-bagai perkataan mereka itu. Dan mereka itu pula senantiasa beredar di keliling segala negeri kita ini mencari-cari ilmu yang sebenarnya hingga bertemu mereka itu dengan tolun mutilun, artinya orang yang sesat lagi menyesatkan. Jadi maksudnya kayak gitu, kita bukan usaha, maksudnya bukan usaha dalam artian kita belajar dulu ilmu syariat dulu, kita belajar dulu ilmu kitab dulu kita kan belajar ilmu syariat, kalau kita belajar ilmu kitab langsung hendak mengaji ilmu ketuhanan. Bila ada orang mengajar di masjid-masjid nanti baca kitab dan mungkin lagi ilmunya lain isi yang sebenarnya. Yang dicarinya memang guru yang berbicara tentang ketuhanan. Nah ini kita betul-betul ilmu aja. Nah ini padahal yang berbicara seperti itu hakikatnya mutilun, orang yang sesat lagi menyesatkan orang yang mau mendengar. Nah makanya cari guru itu dulu, belajarlah cari guru yang memang beliau itu guru lagi sama dalamnya sekolahnya di mana, gurunya siapa itu. Jangan cari guru biar tahu asal usulnya, yang ilmunya kita tidak tahu dia dapat, lalu kita belajar ulang lagi. Dikira ilmu yang disampaikan jadi ilmu yang benar, ilmu yang hak, ternyata ilmu yang sesat.
lagi menyesatkan orang padahal mengaku mempunyai ilmu yang sebenarnya yang tiada ada pada ulama. Jadi dia ilmu kuliner di ulama-ulama aku kan tidak ada. Aku aja yang punya ilmu ini. Nah, apalagi ngobrolnya di warung-warung kan, bicara masalah ilmu ketuhanan gitu. Nah, itu diantara maksudnya ilmu yang sesat. Artinya ilmu itu tidak bisa dibicarakan gitu Pak. Di tempat dan di orang yang tidak kuat pegangan ilmu syariat dulu. Jadi kalau kita mengaji ilmu syariat dulu sudah diamalkan, sudah mantap, sudah ada daging. Kadang belajar sembahyang, sebelum sembahyang sudah sembahyang ya. Asal ingat aja biar tanya, aku sudah apa? Sembahyang. Karena sembahyang hakikatnya apa ya? Ingat aku sudah apa? Sembahyang udah biar ya. Jadi merenung dia kayak itu seharian sama apa? Karena as-sholat itu dia dengan al-Quran. Ya, sholat apa sembahyang itu untuk mengingatku. Nah, ini orang itu yang sesat. Memang supaya ingat Allah, tapi supaya itu ada syariatnya yang dicontohkan Nabi, Nabi supaya angkat tangan terus berdiri, Nabi rokok sujud, tasawuf dan sebagainya. Ada yang jadi cukup duduk aja, asal ingat nama Tuhan, yang betul supaya mendapatkannya. Nah, ini maksudnya ilmu yang seperti ini ya ilmu yang sesat. Karena sesuai dengan syariat Nabi. Nah, ini yang harus dicari itu ilmunya, ilmu harus juga dia kan. Supaya capek juga kalau dibikin mikir gitu ya. Mencari ilmu yang sebenar-benar sebenar-benar ilmu ya. Yang sebenar-benar supaya itu apa ikan kalau dia asal ingat ya sudah sembahyang aja. Nah ini, makanya ulama-ulama kan menciptakan kitab-kitab seperti ini memberantas ilmu-ilmu yang seperti itu. Bisa nggak? Bisa gitu. Kita lihat sampaikan menuntut mereka itu kepadanya ilmu rahasia yang halus-halus dengan segala syarat mendapat itu ilmu. Nah, jadi kadang-kadang orang tuh supaya dapat ilmu kayak seperti dia itu disyaratnya ya disuruhnya gini, nafus bayar ya. Nah ini yang jadi pengakhir ilmu sesat seperti itu setiap penjuru, setiap kampung atau setiap kota itu pasti ada ajaran yang menyesatkan tuh. Karena makanya kita di akhir zaman ini bila ada kuat ibu tadi ya salah pegangan nanti salah keyakinan. Jadi ada ibu tuh mendengar di YouTube, di HP ya ceramah-ceramah asal orangnya viral, asal ustaznya terkenal, hati-hati juga. Jadi masih harapkan ditanyakan dengan guru pulang supaya jangan terjadi keyakinan akhirnya terbawa sampai ke mati. Gara-gara mendengar ceramah ini merasa masuk akal, rasa cocok lawan pikiran seorang. Padahal ilmunya itu dengan etikat Ahlussunnah wal Jamaah bertentangan, alias salah alias sesat. Ikut kita pegang itu, hanya ikut juga tersesat. Terjadinya apa? Dolun mudilun, sesat lagi menyesatkan. Itu mendapat itu ilmu itu setelahnya dengan syarat kain putih. Nah, nanti kita Allah sebab nantinya minggu depannya. Nah, bila ada orang mengajarkan seperti ini nanti kan
jangan ikut. Jadi satu contoh itu orang yang mengajarkan ilmu yang sesat, ilmu yang salah, disuruhnya karena biar nanti pakaian itu bagus bagus, masih ada yang benar, yang dilarangnya untuk lebih bisa jadi ulangi sedikit supaya lebih jelas. Jadi sebenarnya kita pilih kan juga dia dijelaskan juga kalimat-kalimat dijelaskan karena di kata-katanya sedikit saja pahamannya panjang agak lebar supaya kita paham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.